kenapa sih ada orang yang sensitifan banget? Kenapa sih ada orang yang kalau diganggu dikit atau enggak kayak dicibir dikit dia langsung marah? Langsung yang bener-bener emosi banget. Karena dia punya luka dan lu sentuh luka itu sakit. Welcome to Podcast Halaman Rumah. Podcast yang berisi obrolan tentang kisah, kasih, dan selisih seputar kehidupan anak muda yang akan nemenin kamu layaknya ngobrol santai di halaman rumah. Selamat sore Besti Halaman Rumah, balik lagi di Podcast Halaman Rumah bareng Ervin dan Riha yang bakal nemenin kalian Di Podcast Halaman Rumah. Jangan lupa ya Besti untuk terus ikutin kita di channel YouTube-nya di sini. Gimana? Di sini aja. Ini Pin, gue mau tanya nih sama lo nih. Nih kan lo, ini ya, gue sedikit spill aja nih ya. Bibirnya squirting gitu ya. Besti kok Riha jadi kayak gini nih. Gue jadi ketularan saya Ervin. Jadi dulunya dia itu adalah cukup strict nih pemikirannya. Strict dalam artian apa nih? Ya lo bisa nyimpulin sendiri ya kan. Iya. Strict jadi cukup kaku lah ya. Jadi kayaknya tuh kalau misalnya nih kayak gini aja nih kayaknya nggak boleh gitu. Apa gimana sih? Gue sampai pemikiran. Sebenarnya itu cuma kedok doang sih. Oh kedok. Terus sampai akhirnya lo ke titik ini gimana? Ntar ada keliripan. Banyak iklan. Nah jadi memang dulu gue nggak terlalu gimana ya membuka diri ke yang lain. Itu karena faktor pemahaman banyak agama lo kan. Lo masuk UIN otomatis membuat lo jadi terbuka. Yaudah gue spill aja UIN ya maksudnya kan ini. Sebenarnya ada beberapa faktor yang menjadikan diri gue hari ini. Oh iya, apa tuh? Yang pertama memang dari faktor keluarga ya. Faktor keluarga. Keluarga tuh yang benar-benar jadi rumah pertama dan jadi pendidikan pertama gue untuk bergaul di dunia yang fana ini. Dunia fana. Iya, dunia ini kan hanya senda gurau ya. Iya benar. Ini hanya permainan dan mainkanlah permainanmu dengan sebaik-baiknya. Iya benar. Do the best. Do the best. Ya. Nah, jadi memang keriting ya bun. Jadi memang faktor keluarga. Kenapa keluarga yang menjadikan gue strict? Karena gue dapatkan itu dari keluarga. Oh emang keluarga lo cukup jadi strict parents banget. Dari gue ngerasain banget waktu dulu gue SD yang bener-bener lagi motah-motahnya banget anak-anak gimana sih pengen main pengen apa. Ini bener-bener yang dilarang sama bokap, tidur siang main ke rumah. Jangan sampai kamu telat tidur siang. Kayak serius? Gitu. Enggak sih, itu suara VO gue. Iya, enggak masalah, tapi lo emang enggak boleh gitu sampai lo boleh kayak main. Sampai ada di satu titik gue udah males banget dikekang. Itu kayak ibarat pasir pantai, lu pernah lihat nggak sih? Makin digini dia makin keluar. Iya, makin keluar. Nah gue tuh kayak gitu, jadi makin dikekang gue makin berontak. Gue pernah satu waktu gue mabal kalau bahasa Sundanya. Iya, lo cuma mabal doang kali lu. Tapi mabal itu gue jadi dari mabal gue ngebohong kayak Pin tadi sekolah itu kan, padahal enggak. Itu udah mulai. Sebenarnya itu secara nggak langsung gue berusaha mempertahankan diri gue biar gue happy terus meskipun gue harus ngebohongin orang tua gitu. Emang sebandel-bandelnya lu ngapain sih? Ngerokok sih paling. Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Aman ya berarti main cewek aman. Itu enggak. Itu enggak ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah memang didikan mamaku edan banget sih, keren. Nah terus itu dari bapak nih, dari bapak. Mama tuh lebih parah lagi. Dari pihak nyokap itu lebih strict dan keduanya malah jadi nggak bebas. Mungkin karena gue anak bungsu nih. Anak bungsu, cowok emang satu-satunya juga di keluarga. Dan emang kakak lu juga satu-satunya cewek. Iya bener ya. Jadi emang strictnya bukan gue doang sih. Cuman nggak tahu kenapa si limpahan strictnya tuh ke gue terus. Ke gue kayak jangan kesini, jangan kesana, jangan kesini. Padahal anak cowok ya. Lu ada hal yang paling gue bikin bukan ilfil kali ya, kayak apa banget gitu, cringe gitu. Gue lagi di WC nih. Pin di mana? Itu ke WC doang dicari. Mama sayang. Nyokap gue tuh sampai segitunya. Sayang banget nih, saking sayangnya sama lo kali ya. Sampai kayak tadi aja sekarang nih. Pin kemana? Ke tempat ini. Bareng siapa sama siapa, pulang jam berapa, itu harus ditanyain semua sedetail itu. Kalau enggak dia terus nanya. Jadi secara nggak langsung, secara nggak sadar, gue terbentuklah nih jiwa-jiwa yang membatasi diri dari dunia luar gitu. Kayak gue harus ada boundaries di sini, cuman yang memang terlalu berlebihan bisa dibilang gitu. Itu yang pertama ya, faktor pertama itu keluarga. Kenapa gue dulu nggak terbuka di UIN. Yang kedua memang nah ini sebenarnya masih relate, nyambung ya, kayak awalnya dari keluarga nih membentuk kepribadian gue yang agak sedikit tertutup gitu.
Oh jadi tuh emang sebenarnya tertutup itu karena kepribadian lo. Kepribadian Bukan awalnya karena pemahaman ya. lo. Bukan, kayak kepribadian dari bentukan keluarga gue yang kayak gitu menghasilkan kepribadian gue yang bisa dibilang kalau kata bahasa psikologinya tuh melankolis gitu kayak. Oh lu melankolis. Kayak gitu-gitu ya. Lo asli melankolis. Secara ini ya, cuman memang gue nge-cover itu based on my experience gitu. Oh jadi lo pakai topeng ya? Iya, jadi kayak Fake ya? iya bener fake banget. Jadi kayak gue kayak kelihatannya happy gitu-gitu, padahal kayak hati gua tuh lo kalau kayak ya udah sih I'm broken gitu. Nah tadi ada lagi yang menarik dari Ervin. Lo tau nggak apa? Apa tuh Besti? Pola asuh. Jadi ceritanya katanya Ervin itu sempat mengalami kayak daddy issue. Ini nggak apa-apa nih gue angkat. Iya nggak apa-apa, aman. Aman banget. Gambar nangis kan nanti? Enggak. Tapi nggak tahu kalau itu terjadi ya let it flow aja ya. Oh, daddy issue itu gimana sih? Dan mungkin kan gak cuma lo doang. Cuah. Bentar, kok ada waterfall ya tadi? Ya, itu kan mungkin gak cuma lo doang yang ngerasain itu gitu kan Vin. Itu gimana? Bener banget. Lu notice nggak sih pas kita ada di PMI dulu? Gue sempet ceritakan sama lu satu kejadian, terus yang gue tiba-tiba nangis depan lu, ngerti? Iya. Iya nggak sih? Terus habis itu nyadar kayak itu tuh gue serapuh itu gitu, kayak gampang banget. Enggak, yang gue nggak nyangka lo kok bisa sampai nangis depan gue. Iya, makanya gue tuh kayak Lo heran gak sih, kan gue baru sama lo baru kenal nggak sih? Baru kenal kan. Cuman memang kan dari situ kayak kita nggak deket lagi, kayak ya udahlah. Sebenarnya yang nggak ngedeket tuh dia. Iya, karena memang ya again kayak tadi lagi gue nggak gampang akrab. Cuman kalau gue udah nyeritain pengalaman gue yang bikin gue mungkin teriris gitu ya, gue langsung netesin air mata gitu. Terus apa sih yang sampai ngebuat lo ngerasa lo kehilangan gitu? Kalau mungkin teman-teman di sini tuh pengen sama-sama struggle atau lo pengen mendobrak itu, dan kan katanya lo pengen jadi seorang sosok ayah yang pokoknya selalu ada nanti buat anak lo ke depannya. Sedih ya kalau ngomongin ini ya. Ini dari mana dulu nih? Dari mana? Dari yang kata lo awalnya orang tua lo tuh strict ya kan, bapak lo, terus sampai akhirnya kan kok lo bisa sampai ngerasa itu kehilangan. Oh, jadi memang kalau untuk kita pentingnya punya orang tua itu peranannya gede banget buat psikisnya, buat fisiknya juga ngaruh ke anak. Kalau kita kehilangan sosok ayah atau ibu, itu kita juga bakal ada yang kurang gitu, ada yang something lost in yourself gitu. Dan gue tuh ngerasain kayak ada yang hilang nih di diri gue. Ada satu sosok yang harusnya ada nemenin gue selama 24 tahun ke belakang, ini hilang. Emang, aduh maaf nih gue nanya, emang lo hilangnya itu pada saat umur lo berapa tahun sih? Sebenarnya nggak dari awal banget sih, dari kalau gue nggak salah ya, dari SD kelas 6 itu udah mulai mama gue sendiri. Udah mulai sendiri dan gue di situ kayak masih fine aja, kayak ya udah. Mom fighter banget ya? Iya. Berarti. Terus kayak gue ngerasa bapak gue tuh meskipun beda rumah tapi ya udah masih ada, itu masih bapak gue. Cuman nggak tahu kenapa nih ya, anehnya tuh gini. Kerasa dampaknya tuh ketika gue udah dewasa dan ngerasa kok ada yang salah sama diri gue ya, kayak kok gue gini ya. Mulai mikir. Kalau dulu tuh yang bener-bener nggak ada sosok ayah tuh ya udah kayak apa-apa, kan? masih hahi gitu, anak kecil gimana sih. Pas abis ini ada satu momen yang gue agak heran sebenarnya. Jadi gue kalau lihat temen foto bareng ayahnya, gila kayak gue tuh kayak teriris banget, langsung diem gitu. Teriris. Terus kayak yuk, ini sosok ini yang gue mau kayak gitu. Jadi lo merindukan, dan mungkin salah satu hal yang belum bisa lo terima nggak sih hal itu? Nah itu gue masih sulit untuk menerima, dan katanya nih kalau lo mau sembuh lo harus memaafkan, dan itu tuh nggak gampang. Dan sampai sekarang lo masih struggle di situ? Iya, bener banget, di situ susah banget. Untuk memaafkan sosok yang harusnya dulu ada buat kita, tapi malah dia hilang. Tapi kan ya yang gue tahu katanya kalau misalnya kita punya daddy issue yang kayak gitu ya, jadi sampai akhirnya mempengaruhi hubungan juga kita, hubungan interaksi sama manusia juga, misalnya entah lo sama pertemanan lo atau betul juga banget. Sama, apalagi lo mungkin dulu lo punya pacar, itu juga mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi banget, karena di sini mental gue khususnya yang mengalami daddy issue gitu masih labil, jadinya kayak emosi gue belum stabil gitu. Sampai di umur emosi 24 dari sisi sosok ayah yang hilang itu, dari sisi emosi gue emang nggak stabil. Gue tuh sebenarnya temperamen gitu orang. Gue temperamen, dan kalau lu pernah denger gini nggak sih?
kenapa sih ada orang yang sensitifan banget? Kenapa sih ada orang yang kalau diganggu dikit atau enggak kayak dicibir dikit dia langsung marah, langsung yang bener-bener emosi banget? Karena dia punya luka dan lu sentuh luka itu sakit. Tapi ada juga yang kayak lu benci, lu olok-olok kayak gimana pun dia biasa aja karena dia nggak punya luka, ngerti gak sih? Paham. Nah kayak gitu, jadi kayak lu jangan langsung ngomong lu baperan, lu caper banget, lu kok emosian sih. Cari tahu dulu. Lu nggak tahu dia tuh punya luka, yang lu korek dia malah nambah sakit gitu. Kayak gitu sih. Dan lu misalnya kenapa bisa sampai ngerasa kehilangan karena sosok ayahnya itu ada tapi kayak nggak ada sebenarnya kayak Nah gitu ya. itu bener banget. Jadi ini penting juga sih menurut gua, jangan jadi sosok ayah yang ada tapi nggak ada, dalam artian ayahnya tuh fisiknya ada tapi nggak memberikan perhatian kepada anaknya gitu, nggak mendidik anaknya, nggak mengajarkan how to be a good dad, a great dad gitu. Itu nggak ngajarin gitu. Dan sampai di titik ini kedepannya lo pengennya gimana sih untuk diri lo? Otomatis kan lo pengen jadi pemutus dong, pemutus rantai itu dong. Iya, kalau gua nggak belajar ya gua jadi kayak yang dulu gitu. Lo bakalan terus ngelimpahin ke anak lo dong kalau Iya, makanya gua harus memutus rantai itu, dan gimana pun caranya gue nggak mau kayak yang dulu ya. Gue harus berusaha sih belajar terus. Dan iya sih. Tapi alhamdulillahnya nih gue tuh kayak dipertemukan sama sosok-sosok laki-laki yang menurut gue bisa dijadikan teladan gitu. At least gitu ya. Ada ada sosok yang ini orang baik, bisa gue jadiin teladan. Gimana caranya ntar ngurus anak jadi ayah yang baik kayak gimana tuh ada gitu. Wow, keren. Itu sih sebenarnya kalau kita udah punya kemauan untuk itu pasti suka dikasih jalan gak sih sama makanya, Allah. kayak memang ujian gue emang mungkin di situ gitu. Iya benar. Kayak kan bener-bener orang tuh bakal diuji di titik terendahnya gitu loh. Dan di sesuatu hal yang sebenarnya tidak dia sukai sekali. Bener banget, itu namanya ujian. Kalau nggak yang dia suka, kalau ujian yang dia suka itu namanya bukan ujian dong. Apa? Itu mah gift. Iya benar, giveaway hadiah gitu. ya. Itu hadiah. Itu hadiah. Ujian pasti yang kita sebel, kayak paling bikin kita down banget. Dan mungkin ujian gue ada di keluarga gue sendiri, yang harusnya menjadi tempat pulang. Iya. Gue ngerasa nggak pulang ke rumah, kayak Tapi kan lo aku nggak belong kemanapun gitu. Tapi kan lo punya ibu yang luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi ibu gue juga kayak gue, kayak maksudnya dia juga punya luka batin dan inner child-nya juga terluka gitu. Ternyata pas ini ada cerita yang ini gue spill di sini, gue belum pernah cerita kemanapun. Oh gitu, serius? Serius banget. Jadi memang ketika gue ulik lagi, nenek gue itu kehilangan sosok ayah juga. Wow. Nggak ada ayahnya. Suaminya suaminya nikah lagi. Di kayak kawin di madu. Poligami. Di poligami di madu, itu nenek gue ya. Nenek gue, dari nenek gue udah kehilangan sosok ayah. Sekarang masuk ke mama gue. Mama gue kan otomatis bapaknya tuh yang itu kan. Iya. Kakek lu itu iya, kan. Iya, kakek gue itu kan sama, sosok ayahnya nggak ada. Dapat suami kayak gitu. Nurun ke gue, alhamdulillah nih bun. Jadi kayak nggak tahu ya gimana, udah 3 generasi tuh kayak gini terus gitu. Dan jangan sampai Allah yang di situ. Jangan sampai ada generasi keempat gitu, dan itu benar-benar sih, dan sebelum nikah berarti otomatis harus lo sembuhin dulu nggak sih? Harus banget, kalau enggak lu bakal punya anak yang anak lu tuh nggak akan bangga punya orang tua kayak lu gitu. Duh, gue jadi inget lo sempet, ini sekarang kan yang lagi viral ya tentang Vanessa Angel. Bener ya, banget. almarhumah ya, tentang rahimahullah ya. Itu kan dia juga punya kisah yang dimana dia nggak punya sosok ibu dan ayah. Betul. Bahkan lo ngikutin nggak? Gue ngikutin yang di podcastnya Denny Sumargo. Iya, gue juga nonton itu ya, Bang Dens lu. Kayak nonton aja. Enggak, iya pas itu tuh dimana dia bisa memutus rantai itu, tapi dia emang menemukan sosok yang pas. Harus yang banget bisa ngisi dia. Pendamping atau sosok yang pasti, kalau enggak malah jadi ribut dan nggak bisa ngertiin kalau dia tuh punya masa lalu yang gimana ya? Yang sangat terluka. Kayak gitu. Itu mungkin ya yang PR. Dan semoga lo menemukan sosok Amin. itu ya kan, karena dia pengen nikah muda sebenarnya, Besti. Ya Besti, doain ya, yang mau daftar juga boleh di 08211 393 3517. Ya ampun.